Jadi kau bisa 3 kali. Satu apa yang beres? Mereka hanya pelengkap penderitaan. Ini belum telepon. Begadang. Ya belum. Nah, besok kan kita kesana ya. Shalom Jemaat GBR Mas 2000. Shalom, ada sukacita? Mari bangkit berdiri, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita pada pagi hari ini mau sama-sama angkat tinggi pancinya, amin saudara.
Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat berdiri Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi karena Engkau yang setia Tuhan Yesus, yang menuntun kami ya Bapa, yang memberikan kekuatan bagi kami, penolong kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh bisa Tuhan Yesus beribadah di tempat ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan Yesus, itu semua karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan lebih dari siapapun Tuhan, Engkau yang tahu cerita kami Tuhan, Engkau yang mengenal isi hati kami Tuhan, sampai kedalaman hati kami Tuhan. Terus selidiki Tuhan Yesus setiap hati kami, apakah kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu Tuhan kuatkan kami, kuatkanku, dasarku berharap. Puji kepada Allah Tuhan, bahwa
Bapa. Lihat Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Baik secara online maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kau lihat hati kami. Selidiki kami Tuhan. Apakah kami setia Tuhan Yesus? Terima kasih. Setiap langkah kami, kami mau aman Tuhan di dalam hadirat-Mu saja Bapa. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami mau angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Bapa di setiap langkah kami. Amin. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami kuatkan tangan kami, kan kuatkan tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sama-sama Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang ada yang boleh diterpa di setiap umat seluruh dunia ini, tapi Engkau masih mengizinkan kami ada di dalam rumah Tuhan. Itu merupakan anugerah yang luar biasa buat kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, penyembahan yang telah kami naikkan. Kami percaya ini menjadi upaya karunia dapat Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan Engkau sungguh setia bagi setiap kami. Dan oleh karena itu Bapa, ajar kami untuk kami tetap setia mengikut Engkau. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan kembali. Tolong kami Tuhan, bantu kami lewat Roh Kudus, berikan kami pengertian yang baru, agar setiap hati kami yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Kami semakin diubahkan hari demi hari mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Ya. Kiranya sukacita Natal mengikuti kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, di mana ini sudah masuk ke masa-masa Natal. Ya, di mana Natal merupakan peringatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, kelahiran yang sangat sederhana ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang sangat sederhana. Tetapi lucunya bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini menggoncangkan kerajaan yang besar pada saat itu, termasuk Raja Herodes saat itu. Ya, dan seluruh Yerusalem gempar karena kelahiran Tuhan kita Yesus. Ya, tetapi Yesus Kristus yang adalah Raja sesungguhnya, lucunya Bapak Ibu, dia malah lahir di kandang. Ya. Yesus Kristus yang adalah Raja sesungguhnya, malah dia lahir di kandang. Ya. Dan yang datang hanya ya para majus, para gembala-gembala, bukan orang-orang penting loh yang datang. Ya. Hanya gembala-gembala. Bahkan sepanjang hidupnya sampai Yesus mati, dia mati sebagai seorang pemberontak di kayu salib. Semua yang mati di atas kayu salib dianggap orang pemberontak. Ya. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam film-film yang ada, ya, dia itu terlihat lemah, ya, tidak berdaya, terlihat seperti orang yang kalah. Tapi tidak sadar Bapak Ibu ya, bahwa sesungguhnya ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia sedang menghancurkan kuasa yang terbesar yang mengikat seluruh manusia, yaitu apa? Kuasa dosa. Ya. Dan lewat kebangkitan Kristus Bapak Ibu, dia menyatakan kemenangannya atas kematian dan kemenangannya atas dosa yang selama ini menguasai seluruh dunia. Itulah Tuhan Yesus kita yang hebat, yang kita sembah sampai saat ini. Seorang yang lahir hanya di sebuah kandang. Tapi itulah kehebatan Tuhan kita untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan esensi terbesar dari Natal. Ya. Berulang kali berapa hamba Tuhan mengingatkan kepada kita, walaupun kita terlihat seperti berbeda tahun ini dari tahun-tahun yang lalu, tapi jangan sampai esensi Natal itu dilupakan. Tetap pasang pohon Natal, pasang. Jangan tidak pasang. Udahlah pandemi gak usah pasang pohon Natal. Tetap pasang. Kita tetap harus bersuka cita di hari Natal. Amin. Karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin abang naik membahas tentang kasih budi, ya, dari seorang Yusuf dan Maria. Dan hari ini kita belajar seputar dengan Natal. Kita akan membahas kembali tentang Maria, ya, Maria ibu Yesus. Kita akan lihat dalam Lukas 1. Lukas 1. Kita akan buka seputar Lukas 1 saja Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu sudah membuka Lukas 1. Kita akan melihat dan merenungkan apa yang dikerjakan oleh seorang yang bernama Maria. Ya. Maria adalah seorang yang menundukkan dirinya kepada kehendak Allah. Melakukan dan menaati kehendak Allah. Ini merupakan aplikasi dari doa, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pengikut Kristus yang mengakui Yesus Kristus adalah Raja Bapak Ibu, adalah orang yang menaati perintah dan kehendaknya, yang menginginkan kehendak Allah itu jadi di bumi seperti di surga. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Di situ kita akan menemukan Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang
pelajari dari Maria adalah Maria merespon dengan pikirannya. Maria merespon dengan pikirannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Kristus menuduh bahwa orang Kristen itu adalah orang yang percaya saja tanpa berpikir. Ya. Banyak orang yang menuduh kita nih orang Kristen, orangnya percaya aja tanpa berpikir. Apa buktinya? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara percaya ada kesembuhan, semua pasti teriak amin dengan suara yang lantang, amin. Dan makanya orang melihat kita orang Kristen, emang dia tahu caranya sembuh itu gimana? Tapi kita udah bilang amin. Ya kadang-kadang orang yang tidak percaya pada Kristus tuh menuduh kita seperti itu Bapak Ibu. Ini orang Kristen, ini orang yang percaya saja tanpa berpikir. Nah, tapi kalau kita melihat kembali Alkitab kita Bapak Ibu, dalam Lukas yang telah kita baca tadi, kita melihat apa yang Maria lakukan, bagaimana respon Maria terhadap berita yang dia terima. Kita tidak bisa menuduh bahwa Maria adalah seorang yang tidak berpikir Bapak Ibu. Ya. Khususnya di dalam Lukas 1 ayat 29 di situ dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya. Kata bertanya di dalam hatinya memiliki arti dalam bahasa aslinya itu to make an audit Bapak Ibu. Yang artinya apa? Seperti seorang auditor yang datang meneliti suatu pembukuan dengan baik dan seksama Bapak Ibu. Jadi ketika Maria mendengar berita dari malaikat, dia nggak sekonyong-konyong amin, saya percaya, amin. Enggak. Dia berpikir. Bapak Ibu. Layaknya seorang auditor, dia berpikir keras. Kok bisa? Apa bisa? Apa iya? Dia berpikir loh Bapak Ibu. Dia berpikir. Ya. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke bawah, ayat 34. Di situ kita juga akan menemukan respon dari Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum kemarin juga dibahas oleh Abang Mike. Di situ dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Jadi kita belajar Bapak Ibu, iman kepada Allah itu adalah respon seluruh hidup kita kepada Allah. Termasuk pikiran kita. Ketika kita percaya kepada Allah bukan berarti kita meninggalkan pikiran dan akal sehat kita. Tetapi seluruh keberadaan kita, baik pikiran, hati, perasaan, kehendak kita berespon kepada Tuhan. Bukan sekedar Kristen yang amin. Tapi kita juga memakai pikiran dan akal sehat kita, hati, perasaan, kehendak kita sama-sama berespon kepada Tuhan Bapak Ibu. Maria merespon perkataan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh berpikir loh. Ya. Sungguh-sungguh berpikir. Bukan Maria kau akan mengandung. Amin. Enggak, dia berpikir. Nah di sini kita akan belajar, kita harus bisa membedakan cara memakai pikiran yang benar dan yang salah Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak pernah menolak atau meniadakan pikiran kita. Kita semua dikasih pikiran. Ya. Dan Alkitab tidak pernah meniadakan itu. Ya. Kalau kita melihat beberapa ayat sebelumnya Bapak Ibu, tetap di Lukas yang kita baca, Lukas 1, kita lihat di ayat 18. Di situ kita temukan ada seorang yang bernama Zakaria yang merespon perkataan malaikat Gabriel. Ya. Pada saat itu malaikat datang kepada Zakaria dan berkata bahwa istri Zakaria yang sudah tua dan mandul akan mengandung. Dan apa yang terjadi? Zakaria merespon malaikat dengan berkata, kita lihat di ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?
Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara kisah ini. Dalam ayat selanjutnya, malaikat itu menghukum Zakaria. Menghukumnya bagaimana? Menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana? Yes, Yohanes akhir. Di mana semua yang dikatakan malaikat itu terjadi. Nah, kita melihat nih, ada dua hal. Ya Bapak Ibu. Dari kisah respon Maria dan kisah responnya Zakaria. Ya. Apakah yang membedakan respon Zakaria dan respon Maria? Bukankah Maria juga meragukan perkataan malaikat? Benar nggak? Maria kan meragukan juga. Dia tanya juga ke malaikat. Sama dengan yang Zakaria lakukan. Bukankah Maria juga bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi? Sama. Tetapi kita melihat, kenapa Maria tidak dihukum? Iya toh, itu kan pertanyaannya. Sama-sama ragu, sama-sama kasih pertanyaan, kok malah Zakaria yang dihukum? Hukumannya bukan hukuman yang enteng lagi, bisu, nggak ngomong. Ya, nah kita akan melihat Bapak Ibu, kalau kita membaca dan melihat konteksnya, ini mungkin Abang Naik di perkuliahan pasti membahas ini. Kalau kita membaca dan melihat konteksnya Bapak Ibu, kita akan mengerti ada perbedaan antara keraguan Zakaria dan keraguan yang Maria, Bapak Ibu. Hal ini akan menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita boleh menggunakan pikiran kita sewaktu kita mau mengerti akan kebenaran. Ya. Keraguan Maria adalah respon seseorang yang polos Bapak Ibu. Ya. Pikiran yang polos, terbuka akan kebenaran Bapak Ibu. Dia bertanya kepada malaikat, ingin mengerti lebih lanjut Bapak Ibu. Dia bertanya kepada malaikat, dia ingin mengerti apa maksudnya. Ya. Dan rela berubah jika kebenaran itu diberikan Bapak Ibu. Tetapi keraguan Zakaria ya, adalah tanda dari pikiran yang sudah paham sebenarnya. Sudah paham situasi dan kondisi. Tetapi dia memutuskan untuk menutup pikirannya Bapak Ibu. Dia menutup akal sehatnya. Dan keraguannya menunjukkan bahwa dia tidak mau berubah dan tidak mau mendengar. Kalau kita melihat Bapak Ibu konteks dengan jelas, siapa itu Zakaria? Siapa itu Zakaria? Seorang imam, seorang pelayan Tuhan. Bahkan ketika malaikat itu datang, Zakaria sedang ngapain? Sedang bertugas. Bapak Ibu, bertugasnya bukan bertugas biasa-biasa aja loh. Ya, dia ada di dalam bait Allah. Ya, di dalam bait Allah. Ya, kalau nggak salah dia sedang membereskan kemenyan ya. Kalau nggak salah ya, kalau kita lihat ukupan ya di ayat 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Ya, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, Zakaria ada di dalam. Berarti dia adalah seorang yang penting Bapak Ibu, hamba Tuhan. Gak main-main loh. Ya, bukan orang sembarangan yang masuk ke dalam itu ya. Ini orang pilihan. Nah, kalau kita lihat lagi konteksnya di ayat 11 kita lihat. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13 perhatikan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, coba lihat, ada kata yang lucu di sini. Di ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doa berarti
nggak memohon? Dia tahu dia sedang mohon untuk mempunyai anak. Nah, malaikat datang untuk memberitahukan bahwa engkau akan punya anak, tapi Zakaria malah tidak percaya. Berbeda dengan Maria. Emang ada Maria berdoa bergumul punya anak, punya suami aja belum? Nangkep ya, Bapak Ibu, konteksnya berbeda ya. Kenapa akhirnya malaikat menghukum? Maria yang seorang yang polos, hanya jemaat, kita bisa anggap dia jemaat aja ya. Dia hanya ikut Tuhan ya, cuma tahu ya, saya mengikut Kristus ya. Beda dengan Zakaria, mengikut Kristus tapi juga dikasih jabatan imam. Jadi untuk ketemu malaikat, dengar suara Tuhan itu adalah hal yang biasa. Beda dengan Maria. Kalau Maria kaget dengar suara malaikat, wajar. Orang jemaat biasa kok, orang biasa tiba-tiba dengar suara malaikat kaget. Tetapi seorang Zakaria yang ada di dalam bait Allah membakar ukupan, kalau dengar suara malaikat dia udah biasa. Tetapi lihat respon dari Zakaria. Dia malah mempertanyakan. Tapi Bapak Ibu, lucu ya, seorang yang bergumul berdoa untuk punya anak, ya, dijawab doanya, malah dia bertanya. Akhirnya ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan membukakan dirinya Bapak Ibu untuk kita bergumul dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam Bapak Ibu. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau di balik keraguan dan pertanyaan kita itu sebenarnya adalah tanda pikiran yang tertutup dan tidak mau menerima apapun, meskipun kebenaran itu sudah dibagikan, hati-hati. Ini bisa sesuatu yang berbahaya. Saya percaya kok Bapak Ibu, kita mungkin ada yang ragu di tempat ini. Ada yang ragu ikut Tuhan. Kita jujur-jujur aja. Kita masih diberikan pikiran sama akal sehat kok sama Tuhan. Ketika pergumulan itu terjadi, mungkin ada di benak kita. Tuhan, apakah benar? Tuhan, apakah bisa? Tuhan, apakah bisa saya lewati ini? Kita gak bisa pungkiri itu ada di pikiran kita Bapak Ibu. Sampai di tahap Bapak Gembala pun ada. Apalagi kita jemaat Tuhan. Pasti ada. Dan Tuhan tidak pernah menghapus pikiran-pikiran itu. Tetapi pastikan Bapak Ibu, responnya benar. Kalau kebenaran sudah dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan, mengingatkan kepada kita firman Tuhan, di situ respon kita diuji. Terkait dengan sakit penyakit, terkait dengan keluarga, terkait dengan pekerjaan, apapun itu. Keraguan ada? Ya. Pertanyaan-pertanyaan di hati ada? Ya. Dan Tuhan terbuka loh akan hal itu. Kalau kita mau bertanya, tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah benar ya? Tuhan, bisa nggak ya Tuhan? Tuhan nggak marah kok. Malah Tuhan suka dengan hal ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Maria pun tanya, apakah mungkin Tuhan? Saya kan belum bersuami. Kalau kita pun bertanya, Tuhan, apakah bisa saya sembuh Tuhan? Tanya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi pastikan ketika kebenaran diterima. Apa contoh kebenaran diterima? Bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan kita bilang, amin Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Jangan menolak itu. Nangkap ya Bapak Ibu? Jadi kita nggak membuat Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Amin, amin, amin aja, amin, amin aja. Enggak, kita bukan Kristen seperti itu. Kita mungkin ada pertanyaan, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Hal yang wajar kok, kita belajar dari Maria. Maria pun bertanya. Maria pun bertanya. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita Bapak Ibu melalui contoh Maria. Bagaimana kita boleh bertanya dengan sedalam-dalamnya Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau pertanyaan itu jujur, maka Tuhan akan menjawab pertanyaan kita.
inilah respon pertama Maria. Dia merespon dengan pikirannya. Ya. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, Maria merespon secara bertahap. Apa tahapannya? Tahap pertama Bapak Ibu adalah ketika firman Tuhan datang kepada Maria. Apa yang terjadi? Dia menjadi heran. Dalam Lukas 1 ayat 34 di situ kita menemukan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia heran Bapak Ibu. Jadi respon Maria itu bertahap. Tahap yang pertama adalah dia heran. Maria bertanya bagaimana mungkin dia mengandung karena dia belum bersuami. Nah kalau kita menyelidiki baik-baik Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mengerti berita tentang Injil ini, Alkitab yang kita baca ini, maka kita akan melihat bahwa berita Injil itu sesuatu yang di luar pikiran manusia. Di luar pikiran manusia, apalagi khususnya pikiran dari dunia sekarang, manusia-manusia modern saat ini. Berita firman itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal bagi manusia modern. Ini gak masuk akal nih Bapak Ibu. Sesuatu yang gak masuk akal kalau dilihat dari pikiran-pikiran manusia modern. Kalau kita betul-betul mengerti yang diberitakan firman Tuhan Bapak Ibu, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita mengerti dengan pikiran kita sendiri. Bahkan orang yang belajar teologi pun, mungkin ya abang naik, mungkin akan tercengang-cengang. Kok bisa ya Tuhan ngelakuin ini? Kok bisa ya? Bisa ya? Kita pun yang baca, kok bisa ya Tuhan ini? Kok bisa ya Tuhan merubah air jadi anggur ya? Kok bisa ya Tuhan mengadakan mujizat ini ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya apa itu? Menurut orang di luar sana ini gak masuk akal Bapak Ibu. Jadi mungkin kita menerima, mungkin pernah juga melihat bahwa video-video orang-orang Kristen dicela-cela. Karena bagi mereka ini gak masuk akal. Tapi kita percaya akan kebenaran ini Bapak Ibu. Amin. Ini sudah terjadi, sudah digenapi dari beribu-ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Haleluya, amin. Dan akan terus digenapi. Gak ada satupun yang terlewatkan, semua akan digenapi. Alkitab mengajarkan kita bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita melalui kematian. Siapa yang terima model begini? Kan kita bilang, Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya lewat kematian di atas kayu salib. Coba Bapak Ibu sudah cerita sama orang lain kayak gitu. Diketawain. Ya. Ini adalah pikiran yang tidak pernah ada di dunia ini Bapak Ibu. Karena itu Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 23 bahwa salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang Yunani saat itu. Salib itu kebodohan. Ini benar-benar ada di Alkitab dikatakan seperti itu. Orang-orang Yunani itu orang-orang yang gimana? Pintar Bapak Ibu, banyak filsuf-filsuf semua dari Yunani. Dan jangan heran, ternyata mereka nggak percaya sama Tuhan. Karena bagi mereka salib itu adalah kebodohan. Ya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua di tempat ini. Salah satu inti dari berita Injil sebenarnya adalah sola gratia Bapak Ibu. Sola gratia. Kita semata-mata diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dari sekian banyak miliaran orang, Tuhan pilih Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Sola gratia. Anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan tidak ada perbuatan, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan apapun yang bisa membuat kita diselamatkan. Ya. Ini adalah pikiran yang sangat sulit diterima oleh manusia modern. Sangat sulit Bapak Ibu. Hanya mungkin bisa diterima di kalangan kita doang. Dan kita bersyukur akan hal ini. Bapak Ibu. Kita melihat bahwa pertama-tama Maria juga heran kok. Dia heran dan tidak bisa menerima kok Maria.
Tetapi yang penting di sini, meskipun Maria heran, dia tidak menutup hati dan pikirannya. Dia mau mendengar lebih lanjut dan tidak menghentikan percakapan. Dan inilah respon tahap yang kedua dari Maria. Ketika malaikat itu terus memberitakan apa yang dikerjakan Allah melalui Maria, maka Maria mulai menerima. Ketika tadi dia heran, tapi dia terus membuka pikiran, dia ingin mendengar lebih lanjut, akhirnya dia menerima. Ada di ayat 38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini Maria sebenarnya sedang menyatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti seluruhnya, dia akan mengikuti kemana hal ini akan membawanya. Meskipun dia nggak mengerti, tapi dia ikut. Mungkin kita lagi ada di situ, Bapak Ibu. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa Tuhan bawa ke sini. Tuhan, saya tidak mengerti kenapa saya ada di pekerjaan ini. Tuhan, saya tidak mengerti kenapa saya ada di suasana seperti ini. Tapi mari ya kita belajar. Walaupun dia tidak mengerti, dia ikut terus. Kemana Tuhan akan membawa dia. Ya Bapak Ibu, ini respon dari Maria. Ada satu ketaatan. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu, ketaatan di tahap ini itu ketaatan yang terbatas Bapak Ibu. Kenapa saya bilang terbatas Bapak Ibu? Karena dia sebenarnya masih belum ngerti. Tapi dia belajar taat. Tapi taat yang terbatas Bapak Ibu. Ini adalah satu tahap yang penting Bapak Ibu, bagi kita semua, terus bagi dari kita mungkin. Mungkin di antara kita ada yang belum sepenuhnya percaya kok kepada Kristus. Jujur, sekali lagi saya katakan, mungkin ada di antara kita yang belum sepenuhnya percaya kepada Kristus. Walaupun KTP kita Kristen sejak lahir. Mari, ayo jujur. Kembali lagi saya goncangkan hati kita semua. Mungkin ada di relung hati kita Bapak Ibu, ada sesuatu yang masih kita tidak percaya. Ada keraguan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu. Tetapi kita bergumul, Bapak Ibu Saudara mau ke gereja. Ya, aduh, walaupun saya masih bingung, saya masih ragu, apakah Tuhan bisa yang menolong saya ya? Apakah Tuhan bisa yang menyembuhkan saya? Tapi Bapak Ibu Saudara datang kan ke gereja? Bapak Ibu Saudara mau mandi, make up, pakai bedak, datang ke gereja, itu adalah suatu ketaatan, tapi ketaatan terbatas mungkin. Taatnya mungkin terbatas, nggak apa-apa, ini adalah suatu tahapan kok. Ya. Menjadi orang Kristen nggak ada. Jadi Kristen percaya Yesus, yes, saya percaya apapun yang Yesus lakukan, saya percaya, nggak, itu omong kosong. Menjadi orang Kristen sejati itu bertahap Bapak Ibu. Bertahap. Kita belajar, ya Tuhan bukakan pintu, kita percaya. Apakah bisa ya Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan bukakan. Yuk, saya mau jalan sama Tuhan ya. Masuk ke pintu. Jatuh juga. Aduh Tuhan gimana nih? Tuhan gimana? Aduh Tuhan aku mau bangkit, aku mau percaya Tuhan. Tapi gimana ya Tuhan? Aku kok bisa ya? Kok bisa? Tapi tetap datang ke gereja, tetap berdoa, tetap berdoa, baca firman. Bertahap Bapak Ibu. Bertahap. Hari demi hari kita ke gereja merasa ada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya. Ada gerakan di dalam hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun di dalam hati kita ada sesuatu yang Tuhan, apakah bisa ya? Nah, dalam tahap kedua ini Bapak Ibu, Maria belum sungguh-sungguh percaya. Tetapi dia terbuka dan mulai mentaati secara terbatas Bapak Ibu.
sampai masuk ke dalam tahap yang ketiga, Bapak Ibu. Maria baru sungguh-sungguh beriman. Beriman. Ini terjadi ketika Maria bertemu dengan Elizabeth sepupunya. Semua baru menjadi jelas. Kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 45, Bapak Ibu. Mari kita lihat Alkitab kita. Di situ dikatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita bisa melihat apa yang terjadi di situ, Bapak Ibu. Ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, Maria baru sadar bahwa seluruh perkataan dari malaikat itu benar. Dia baru sadar, oh iya, ini kan yang dikatakan oleh malaikat. Dia juga baru sadar ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, juga sudah terjadi atas sepupunya Elizabeth. Dia tahu Elizabeth itu mandul. Dia tahu Elizabeth itu sudah tua, nggak mungkin punya anak. Tapi Maria juga diberitahu oleh malaikat bahwa sepupumu itu juga akan mengandung. Ya. Malaikat Tuhan sudah memberitahukan Maria kok mengenai Elizabeth. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Perkataan Elizabeth itu meneguhkan Maria. Karena itu Maria merespon dengan segenap hati. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47 kita bisa menemukan bahwa di situ lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Puji Tuhan, haleluya. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah salah satu ciri dari iman yang sejati, Bapak Ibu. Ini iman yang sejati. Iman yang sejati itu melampaui segala pikiran kita. Tidak membuang pikiran kita, tetapi memakai pikiran kita dengan penuh. Seperti Maria merespon dengan seluruh pikirannya. Jadi iman di dalam Kristus itu bukan hanya berbicara kepada pikiran kita, Bapak Ibu, tetapi berkata kepada hati kita, lalu menggerakkan kehendak kita. Tidak ada orang yang percaya kepada Kristus hanya dengan pertimbangan secara akal sehat, Bapak Ibu. Tidak ada. Iman di dalam Kristus itu bukan suatu proses yang bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Salah satu ciri iman yang sejati adalah bahwa ada satu kesadaran akan kuasa yang jauh lebih besar yang mampu untuk menolong kita. Kuasa itu mendesak kita, mendesak hati kita sampai hati yang paling terdalam. Ketika Lukas 1 ayat 46 sampai 47 tadi yang telah kita baca berbicara mengenai jiwa memuliakan Tuhan dan hati yang bergembira karena Allah, ini bukan berbicara mengenai dua aspek yang berbeda, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berbicara mengenai bagian terdalam dari diri Maria, Bapak Ibu, yang telah digerakkan oleh Allah. Kalau kita melihat, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ketika Maria ngomong kayak gini, dia gak pikir untung dan rugi, Bapak Ibu. Mungkin kita sebagian pernah dulu. Ketika kita memuji Tuhan, kita bersorak terima kasih, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sedang lagi mikir untung dan rugi. Wah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, angkat tangan. Kita lagi pikir, terima kasih Tuhan, aku udah dapat pekerjaan yang baru. Waduh, lumayan lagi gajinya. Puji Tuhan, mungkin kita sedang lagi pikir untung dan rugi.
salib waktu itu. Saya pun berada di waktu itu kok. Ketika kita memuji, bersorak, tepuk tangan. Oh beda ya saya tepuk tangan sama tepuk tangan saya yang dulu ya. Sebelum saya lagi bergumul tentang pekerjaan. Ya, mungkin seperti itu. Ketika kita masih sakit kok tepuk tangan saya gini aja. Tapi ketika kita sudah sembuh, tepuk tangan. Kita sedang mikirin untung dan rugi. Saya belum dijawab Tuhan, doanya udahlah. Nah ini Maria nggak ada di fase itu, dia nggak mikirin untung dan rugi. Kalau kita lihat Maria untung nggak sih, saudara? Ya sebagai wanita kemarin, abangnya juga kan sebagai wanita ya pedih juga, stres juga. Iya, digunjingkan orang ini. Belum bersuami, udah mengandung. Wah. Dibilang untung nggak untung, ya ada untungnya dikit lah karena ini anak tuh, katanya akan menjadi anak ini ya besar, ya orang akan menyembah dia, ya ada untungnya dikit lah. Cuman ruginya gede juga. Dibicarain orang, untungnya belum ada medsos. Kalau ada medsos viral. Bayangin loh Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan macam-macam kita. Kita ini sekarang ini lagi ada di situasi kondisi di mana sulit untuk membuang aib Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat itu selebriti itu sampai dia nenek-nenek itu ada bekasnya, ada berita buruknya ada, gak bakal hilang. Ya, kalau kita lihat ini kena ini yang kasus ini ya, mungkin kita lihat wah sekarang itu nanti paling hilang. Enggak, itu semua tersimpan semua. Mungkin cucunya dia buka, dia klik mungkin nama Ezra Onesimus, keluar. Walaupun tuh orang udah gak ada, keluar semuanya. Lalu Maria gak di zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi begitu beratnya dia sebenarnya. Apa kata orang? Ya. Tetapi ketika jiwaku memuliakan Tuhan kata Maria, dan hatiku bergembira karena Allah, dia gak sedang pikir itu. Dia gak pikir untung rugi, enggak. Tetapi seluruh diri dia digerakkan oleh Tuhan. Pikirannya diyakinkan oleh kebenaran. Yang tadi dia berpikir, apakah benar ya? Kok bisa ya? Saya kan belum bersuami. Tapi saya, ya Tuhan, tadi kita baca ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ketaatan yang terbatas. Ya. Di jalan pergi ke rumah sepupunya. Si Elizabeth teriak, ya, memuji Tuhan. Dia bilang bahwa Maria akan mengandung. Wah, dia kaget loh. Kok benar seperti yang dikatakan malaikat? Ya, akhirnya dia mulai beriman. Wah, benar loh ini. Ya, pikirannya diyakinkan oleh kebenaran. Perasaannya dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan dia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Tuhan. Di sini Maria menyadari Bapak Ibu bahwa anugerah yang besar diberikan kepada dirinya. Dan dia merespon dengan segenap hati. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal adalah penggenapan dari janji Tuhan yang sudah dinyatakan beribu-ribu tahun yang lalu. Maria sadar bahwa kehendak Tuhan yang sudah dijanjikan dan direncanakan ribuan tahun itu sekarang digenapi dalam diri. Begitu juga dengan kita yang duduk Bapak Ibu di tempat ini, termasuk saya. Allah telah menyatakan anugerahnya yang besar bagi kita semua Bapak Ibu. Firman yang kekal, yang adalah Allah sendiri, yang adalah manusia itu sendiri, udah datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Melalui apa Bapak Ibu? Kematiannya di atas salib. Jadi Natal itu berbicara mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita manusia yang berdosa. Firman-Nya
karena begitu besar kasih anak akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Jadi marilah kita sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu dan beriman kepada Kristus. Dan kita berdoa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita agar hati kita digerakkan oleh Tuhan. Dan kita boleh bersungguh-sungguh percaya dalam Kristus Bapak Ibu. Dan kita boleh merespon dengan segenap hati kita seperti Maria. Sekarang yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara ada di tahap yang mana? Apakah tahap masih heran? Heran itu masih tahap yang bertanya-tanya, apakah bisa ya? Apakah bisa ya? Atau sudah mulai tahap yang tadi, ketaatan yang terbatas? Itu apa? Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di tahap itu. Masih heran? Yes. Tapi sudah mulai berkata, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, aku ini hamba Tuhan, aku sudah bergumul tentang sakitku, aku sudah bergumul tentang pekerjaanku Tuhan. Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mungkin lagi di tahap itu, enggak masalah. Tapi pastikanlah kita sampai di tahap yang terakhir, di mana kita benar-benar beriman. Seperti kita harus sadar Bapak Ibu, anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Biarlah hati kita boleh percaya dan seluruh kehendak kita Bapak Ibu kita taruh kepada Tuhan. Ya, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Seperti Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini anak hamba Tuhan. Ya, kita harus berani katakan itu Bapak Ibu. Tinggalkan tahun 2020, kita katakan, Tuhan, pergumulan belum dijawab, yes, gak masalah Tuhan. Katakan kepada Yesus, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita sering berulang kali berdoa Bapa kami sepulang gereja kita. Oh inilah arti dari doa Bapa kami. Ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Kristus dan mengisi seluruh hidup kita dengan mengakui bahwa Kristus adalah Raja yang lahir dan Raja yang akan datang menjemput kita. Tetap sukacita Bapak Ibu. Tetap sukacita. Pergumulan ada, yes. Iman hari demi hari dibentuk, yes. Saya percaya kok Bapak Ibu. Kita nggak bisa jadi Kristen yang iman sepenuhnya, pasti kita bertahap. Dan saya ulangi, mungkin kita masih ada di fase apa iya ya? Apa iya ya? Apa iya ya? Nggak ada yang salah di situ. Maria pun bertanya. Tapi pastikan itu terus berjalan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu dan saya, kita memiliki iman yang kokoh seperti Maria. Dan akhirnya apa? Digenapilah di dalam Maria lahir Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pujian. Sampai akhir hidup kita, kita akan menjadi kita responi firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk kita belajar seperti Maria. Bapa, Engkau
dalam hidup kami. Kemanapun Tuhan memanggil kami, kami mau ikut bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa kami, kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati lembah kekelaman, kami percaya, kami tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang melingkupi kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, kemana Tuhan membawa kami, kami ikut, kami mau taat, sampai kami memiliki iman yang sejati seperti Maria Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Di balik setiap pergumulan kami, persoalan kami, masalah, tantangan, cobaan yang boleh kami hadapi, kami percaya dan meyakini bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang melampaui segala apa yang kami pikirkan. Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Tolong kami Tuhan. Kami tahu menjadi Kristen bukan persoalan yang mudah. Tapi kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar taat. Tengah situasi kondisi yang ada, kami mau belajar percaya. Walau hati kami bertanya-tanya Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini mungkin terjadi? Apakah ini bisa dilewati? Kami mau belajar seperti apa yang Maria katakan. Sebab kami ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Biarlah itu tergenapi Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Kami percaya lewat firman Tuhan pada siang hari ini dapat menguatkan kami, memberikan kami sukacita yang baru, pengharapan yang baru untuk kami semakin lebih giat lagi mengikut Tuhan. Di tengah tantangan persoalan yang ada, kami semakin giat untuk datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sampaikan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari. Terus berbicara hari demi hari lewat Roh Kudus Tuhan dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Di dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan siang hari. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian tuliskan. Terima kasih PDP Ezra Wasimus untuk firman yang telah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk yang bertugas boleh maju ke depan sambil kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah dinyatakan pada pagi hari ini Bapak. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu katakan Tuhan Yesus bisa kami dengarkan Tuhan Yesus, bisa kami masukkan Tuhan ke dalam hati dan kami dapat membawanya Tuhan ke sekeliling kami, mempunyai pengharapan yang baru Tuhan Yesus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah persembahan Tuhan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita mau katakan amin. Sambil memberi, kita mau angkat pujian kita. Sungai sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu
pujimu di setiap waktu, lewat sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu bersaudara, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bukan mari yang bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sebab sungai sukacitamu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sebab sungai sukacita Tuhan, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin saudara. Semangat jaga keseimbangan yang telah dijalankan dan memberkati. Sebelum kita menutup ibadah, silakan kepada hambanya untuk pengumuman kemenangan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memetik kalimat tadi bahwa seringkali kita meresponi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harus terima, saudara-saudara. Ya, jawaban yang sama tapi respon yang berbeda, saudara. Itulah yang dialami oleh Maria dan Zakaria. Kita seringkali seperti Zakaria, saudara-saudaraku, yang mendapatkan jawaban Tuhan, namun meresponinya dengan berbeda. Saudara, mungkin kita sedang mandu seperti seperti Zakaria dan Elizabeth yang mengandung tapi jawaban Tuhan datang, saudara-saudara. Nah, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya kita belajar untuk kita meresponi apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Saya pun demikian, saudara-saudara. Ya, membuat saya bisa bimbang, membuat saya bisa kecewa. Saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kita bahwa apapun keadaan kita, seringkali datang, Tuhan datang maksud saya, tepat pada waktunya, yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Amin. Itulah yang dialami oleh Zakaria dan Maria. Saudara-saudara, saya memberitahukan pengumuman kita pada pagi hari ini, yaitu ibadah Natal kita akan dilakukan pada hari Kamis ini jam setengah 10. Ya, setengah 10. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua mengisi absensi lewat WA grup Gereja Bethel Indonesia Jalan Taman Pinus yang sudah dimulai. Saya baru lihat tadi baru ada 18 orang. Oh, sudah 25 orang. Tolong yang ada di rumah yang sedang nonton live streaming ini, ya, tolong supaya mengisi absensinya supaya kita bisa datang dalam ibadah Natal kita di tempat ini, ya, pada jam setengah 10 hari Kamis ini. Pastikan bahwa kita bisa hadir bersama-sama. Tempat ini untuk 50 orang, ya, sesuai dengan protokol kesehatan, protokol COVID, ya, 50 orang. Kita mungkin agak geser ke depan sedikit supaya bisa mengisi 50 orang. Dan saudara-saudara, tolong diisi absen sekali lagi. Dan tolong jangan lupa mempersiapkan seluruh pendukung lainnya sesuai dengan protokol kesehatan. Saudara harus pakai masker. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang lainnya, ya. Saya berharap saudara bisa hadir dalam ibadah kita bersama. Kemudian
untuk tanggal 31 dan tanggal 30 kita tetap ada ibadah, saudara-saudara. Ya, ada ibadah perjamuan, ibadah kesaksian dan pujian, dan disertai dengan perjamuan kasih seperti biasa. Kenapa saya harus berani mengungkapkan baru sekarang? Karena kemarin kami baru telepon lewat Zoom kemarin dengan pemilik tempat ini, bahwa kita mesti diberikan kasih toleransi, saudara-saudara, untuk beberapa waktu ke depan, sehingga saya berani untuk mengungkapkan ini. Ya, jadi saya mohon saudara-saudara berdoa untuk tetap kita berdoa dalam doa untuk tempat ini. Saya berterima kasih untuk keluarga Bapak Raja yang telah menjadi mediator kita. Ya, beliaulah yang mengumum, saudara-saudara. Saya minta Pak Raja, terima kasih adik Clara, adik Esra, sampaikan kepada Papa untuk apa yang telah Papa perbuat buat kita bersama-sama. Saudara-saudara, terima kasih, dan kita berdoa terus untuk tempat kita supaya kita masih bisa pakai tempat ini. Kita berharap demikian supaya Tuhan tolong kita, ya. Mari jemaat, mari kita bersama-sama berdoa, bergumul bersama-sama untuk tempat kita sebelum Tuhan nanti kasih kita yang permanen buat kita sekalian, ya. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan berdoa buat adik-adik kita yang saat ini berada di Opnam, yaitu adik kita Clara, ya, yang sedang di Opnam, supaya kita doakan supaya Tuhan tolong dia. Indira. Kak Clara sakit maksud saya, tapi Kak Indira sedang di Opname di rumah sakit. Kita doakan, ya, dari rumah saja cukup, ya. Kita doakan topang terus. Tadi pagi juga sebelum kita mulai, saya mesti mendoakan adik kita tadi, ya. Maaf, tidak diangkat. Saya punya adik tadi yang saya doakan. Dia juga sedang di Opname di Sabu, saudara-saudara. Tolong juga didoakan. Saya telepon tadi adik Indira, tadi tidak diangkat, saudara. Ya. Saya tiap hari pagi sore saya akan berdoa buat mereka, saya telepon mereka karena mereka perlu demikian, saudara. Memberikan perhatian kita kepada mereka lewat doa yang kita sampaikan, ya, walaupun lewat WA karena kita tidak bisa dibatasi oleh dokter supaya kita tidak bisa. Doa saja, saudara, buat mereka supaya mereka bisa kembali pulih semangat kembali di dalam menjalankan mengisi hari-hari mereka, ya. Jika ada jemaat yang masih sedang dalam pergumulan, saudara boleh sampaikan doamu kepada kami, ya, para pelayan Tuhan kembali, supaya kami mendoakannya supaya Tuhan tolong kita, ya. Demikian saudara-saudaraku, mungkin ada tidak dihias lagi, begini saja, ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati, nggak apa-apa. Tapi nilai kelahiran Yesus itu, esensi daripada kelahiran Yesus itu kita tidak boleh mengurangi. Amin. Kita siap untuk merayakan perayaan Natal kita pada hari Kamis, dan saya menyambut saudara bangkit berdiri bersama-sama. Jumat ya? Bukan Kamis. Maaf, saya tadi udah benar pertama. Salah ya. Jadi Bapak Ibu, tanggal 24 itu saudara bisa nonton lewat YouTube. YouTube apa namanya? YouTube GBI Ramas 2000. Kita sudah rekam, saudara-saudara. Adik saya sudah 1 hari rekaman di sini. Mereka puji-pujian yang firman Tuhan 1 hari mereka latihan, saudara, direkam. Dan saudara hari Kamis itu saudara nonton, dan hari Jumatnya jam 9:30 itu ibadah, maksud saya. Jadi saya minta maaf karena saya sudah salah mengumumkannya. Tuhan berkati, mari kita berdiri bersama-sama. Gunakan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan
Kami sungguh merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Jika sampai hari ini Engkau masih pelihara kami, masih menjaga kami, masih melindungi kami, ini perbuatan Tuhan yang ajaib buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk setiap kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap waktu yang Allah berikan buat kami, dan terima kasih buat kesempatan yang Allah berikan buat kami juga untuk kami kembali bersama-sama ya Tuhan berada dalam rumah-Mu, kembali berbakti dan memuji nama Tuhan. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu. Terus Engkau gaungkan dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami diperdengarkan tadi Tuhan akan memotivasi kami, akan semakin kami percaya kepada Tuhan dengan lebih intens lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, kepada apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi Allah Tuhan hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, karuniakan terus hikmat-Mu dan marifat-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai hamba menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan, bagi umat-Mu dan bagi kami, dan dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan. Tuhan pakai kami semua. Seluruh adik-adik kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati mereka, mulai dari altar ini Tuhan, para pemusik, para pemuji yang ada, Tuhan pendoa maupun ya Tuhan mulai multimedia, semuanya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat, dengan urapan yang sama, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pelayanan kami Tuhan, lewat pekerjaan kami, lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati kami semua. Bapa di surga, perkenankan kami untuk berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa buat adik kami Indira yang saat ini sedang diopname. Kami berdoa buat adik kami ya Tuhan, anak kami Clara yang sedang sakit di rumah ya Tuhan. Kami berdoa buat adik kami Erastus ya Tuhan yang sedang berbaring di rumah sakit, dengan anak-anakmu yang sedang berbaring saat ini sedang dalam keluhan tubuhnya. Dari tempat ini kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat segala sakit penyakit mereka, lepaskan kekuatan kesembuhan buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka memiliki kekuatan dan semangat hidup ya Tuhan, untuk mengarungi kehidupan ini Bapa bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, tolong berkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan keluarga antara jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka semuanya ya Tuhan. Kami doakan untuk inang kami, oh Tuhan, Nabi Tupulu, Inang Simatupang dan Alang Simatupang, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka terus kekuatan daripada Tuhan, sehingga kekuatan itu ya Tuhan, mereka dapat memuliakan Tuhan, walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas Tuhan, namun iman mereka pada Tuhan tetap berpaut kepada Allah yang sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Yang berdoa ya Tuhan juga untuk adik kami, ya Tuhan, untuk Yosi yang akan pulang ke Medan ya Tuhan, untuk beberapa hari ke depan. Bapa di surga, kami berdoa biar kiranya Engkau berkati adik kami. Tuhan tolong adik kami ya Tuhan, dalam rencana-rencana mereka ya Tuhan, kami taruhkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, mulai dari Jakarta keberangkatan mereka sampai ke Medan dengan seluruh acara yang ada, rencana pernikahan yang ada Tuhan, kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah memberkati ya Tuhan. Biarlah adik kami ya Tuhan bisa melaksanakan pernikahan di sana dengan baik, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga, kedua belah pihak, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kendaraan yang akan dipakai oleh adik kami Yosi, Tuhan tolong, supaya Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Dan Tuhan, protokol kesehatan pun Tuhan tolong, supaya apapun yang akan dilakukan ya Tuhan, berkalian dengan keberangkatannya, Tuhan kiranya Allah menolong adik kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk acara Natal kami tanggal 25, Tuhan tolong berkati. Tuhan, berkat-Mu menyertai kami ya Tuhan, ibadah, berikan cuaca yang baik sehingga jemaat bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan. Seluruh panitia sudah bekerja keras, Tuhan berkati mereka, anak-anak kami ya Tuhan, dari hidup Abu Syurga Tuhan yang sudah bekerja keras, Tuhan berkati semuanya. Punya kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan buat adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami serahkan bangsa kami dan negara kami dalam tangan Tuhan berkati. Kami doakan untuk keamanan selama perayaan Natal berlangsung ya Tuhan. Tuhan tolong supaya orang-orang perusak yang ada ini Bapa, orang yang membuat provokasi, provokator yang ada, segala roh kekerasan yang ada, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Allah memproteksi
mengisi seluruh umat-Mu ya Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Biar semua berjalan dengan baik. Seluruh acara-acara yang kami lakukan dalam perayaan kami ya Tuhan, walaupun dengan sangat terbatas, Tuhan tolong Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa untuk kesehatan daripada Bapak Presiden kami. Tuhan tolong hamba-Mu agar dapat ya Tuhan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak di surga, kami serahkan persembahan yang kami sudah bawakan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan umat-Mu yang telah berkorban hari ini. Kiranya berkat Bapa di surga curahkan bagi kami semuanya. Baik yang membawa persembahan syukur, perpuluhan, persembahan untuk tempat ibadah kami, diakonia, dana misi yang ada. Persembahan untuk kolektor yang sudah kami bawa, kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah dari surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, izinkan kami ya Tuhan menaikkan doa yang pernah Ibu ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sebagai kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah kami mencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Allah. Baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang live streaming saat ini. Angkat tanganmu dan terimalah oleh berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kami di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan Roh Kudus akan terus menyertai memberkati kita mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.